Pesawatnya udah siap. Ya Haji. Ya Haji. Assalamualaikum. Jangan nih Pak Haji. Bisa bayangkan itu tadi kita satu pesawat tuh ya. Ya kan? Di apa? Banyak sekali. Tahu nggak teman-teman jam berapa tadi sekarang? Jam 3:30 ya? 4. Ini banyak orang. Mereka tuh cuman berangkat mau biar dapat tempat sholat buat asar aja nih. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau kesini sempetin deh sholat langsung di Makkah aja. Berkali-kali lipat. Ya Haji, ini kehidupan di Mekah seperti ini ya Haji. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya lihat lingkungannya li. Hajat tadi berangkat sholat subuh. Panas banget pulang Jumatan sampai 42 derajat. Besok bersama Pak Jumat. Masya Allah. Makan udah habis ini tadi makan. Tinggal ini Pak. Nah biasanya ini Pak nasi uduk Pak. Wah, apa? Sekarang beda. Hotel sekarang. Iseng lagi matiin Quran, ternyata ada yang bahasa terjemah Indonesia di Mekah. Luar biasa yang buatin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Bapak Ibu, Jabal Sur biasanya di gerbang depan itu rame, jadi kita ngambil posisinya sebelah sini untuk kita turun sebentar. Kalau dia langsung ke arah Madinah, berarti beliau sudah kebaca nih pergerakannya, karena kan kaum Quraisy sudah mengetahui bahwa Jadi kemana deh? Kemana beliau bersembunyi di mana. Dalam riwayat mengatakan 3 hari 3 malam beliau berada di dikerahkan yang pintar mencari jejak sudah kebaca. Belakang saya itu Gunung Jabal Sur. Datang sini kita dikasih buku panduan praktis Muslim gratis. Karena kita wisatawan Indonesia kali ya, jadinya luar biasa. Kena semua kan? Saya mah belum perlu. Oh. Pak Ustadz, tujuan berikutnya kemana kita? Selanjutnya kita ke Arafah, Arafah. melihat tempat wukuf. Turun nggak? Turun. Kita di Padang Arafah turun di area Jabal Rahmah.
tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah, guys. Turun ya di Jabal Rahmah. Nah ini lanjutan kampus Ummul Qura. Nah itu dia di Ummul Qura. Satu masjid yang memang dibuka hanya sekali setahun, yaitu pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti pada Arafah ini, Bapak Ibu. Masya Allah, sambil kita bayangkan, kita membayangkan kita juga ada di sini pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Semoga secepatnya Bapak Ibu, insya Allah. Dengan jarak semua nih. Tapi kita nggak bisa naik Bapak Ibu, karena masih ditutup, disterilkan untuk persiapan haji. Biasanya kalau jauh-jauh haji kita bisa sampai puncak tuh. Tapi nggak apa-apa, tenang. Jadi dikatakan bahwa seluruh area di area Jabal Rahmah itu termasuk tempat mustajab. Jadi insya Allah nanti kita turun sebentar. Siapa kita? Di mana kita? Salam Baitullah. Kuliah. 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 Takbir. 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 Sekarang di Jabal Rahmah, guys. Itu gunungnya ada di sana. Depannya tempat belanjaan. Banyak sekali yang belanja. Ya Haji, mau kemana kita? Ke bis, sama Bis. saya, sama Tidak, saya. tidak belanja? Tidak. Tidak belanja? No. Lah. Lah. Nah, tidak. Banyak. Jabal Rahmah banyak tempat jajanan dan belanjaan. Karena di depan gunung tempat mustajab untuk banyak berdoa. Masjid Nabi Ram tersebut. Nah, di Musdalifah sekali lagi, jadi kita akan melaksanakan mabit 9 Zulhijjah, terbenamnya matahari. Matahari haram. Nanti bisa dilihat. Nah, itu banyak juga orang yang mampir di sini untuk ada Jabal Kurban. Nah, ini masih sambungan rel kereta, stasiun kereta. Lampu mati, ya. Kemudian blowernya mati, pengap di dalam, nggak bisa mengalirkan oksigen. Nah, di sini padat di tengah, sehingga menyebabkan banyak pada waktu itu jamaah haji yang menjadi korban jiwa pada saat tragedi Mina. Ya Allah, di sini balik menuju Masjidil Haram itu insya Allah terhitung Bapak Ibu sebagai penambah pahala kita, menambah pahala nilai ibadah kita, lipat ganda nilai ibadah kita. Nah, ini ada masjid kecil di sebelah kiri kanan kita ini. Ini adalah masjid sejarah namanya, masjid pohon. Jadi inilah ada pohon besar dulu
dari tantangan dari para jin untuk menantang Rasulullah melakukan pembuktian apakah memiliki mukjizat. Ditantanglah Rasulullah untuk memindahkan pohon besar itu dari sebelah kiri jalan menuju kanan, makanya diabadikan dengan masjid kecil yang disebut dengan Masjid Sajarah. Masjid Sajarah ditantang oleh para jin sebelum akhirnya dibaiat di Masjid Jin. Kalau yang umrah badal nanti tinggal kita tambahkan labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa ahramtu biha badalan an. Setelah an itu baru kita sebutkan nama yang kita badalkan. Okay? Mana kita Pak? Di Tanim Untuk untuk tawaf yang kedua ini kita yang wajib untuk membadalkan orang yang sudah meninggal, bapak, ibu, saudara, kakak, adik. Masya Jadi Allah. syaratnya yang kedua ini untuk orang yang sakit keras dan orang yang sudah meninggal Baru bisa di baru bisa dibadalkan. lanjut sholat sunnah ya Pak? Sholat sunnah kita ke masjid, sholat sunnah ihram. Nah kalau sudah sunat, kemudian kita langsung bergegas naik mobil, kemudian kita di sana menentukan niat ihram. Jadi kalau sudah di mobil, hal-hal yang membatalkan itu sudah tidak boleh dilanggar. Kalau tidak Kalau tidak ya nadam. Nadam. Yang nadam. Lalu kita menuju hotel. Setelah makan siang, kita langsung berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i, lalu halul yang kedua. Masya Allah. Lalu kita kembali lagi untuk nanti siap-siap untuk melaksanakan tawaf perpisahan dengan tawaf wada yang nanti kita akan menuju ke tanah suci kedua yaitu Madinah Al-Munawwarah, menziarahi makam Rasulullah SAW. Oke. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Amin ya Allah. Ayo Pak Ustadz, ikut semua ini. Alhamdulillah kita rombongan dari BSI umroh kedua semuanya ikut. Alhamdulillah. Sekarang kita ngambil mikot di Masjid Tanim. Nah, Jadi ini adalah tempat pengambilan mikot terdekat dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Masjid apa? Masjid Tanim atau Masjid Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. BSI mantap. mantap. Lah, YouTuber. Kalian kemana men? Udah selesai sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat umrah dan memakai pakaian ihram karena Allah Ta'ala. Jangan lupa hadirkan di dalam hati juga, hadirkan niatnya dalam hati. Sekarang untuk labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala
Subuh sesi terakhir di Mekah sama Bang Nurdin. Habis itu apa? Umroh wada. Tawaf wada juga di sini. Semoga dapat kesempatan waktu lagi ya Mas ya sini ya. Insyaallah, insyaallah. Kalau kangen nih kesini terus. Lanjut, habis ini kita ke Madinah. Kita di mana? Di Mekah. Salam Baitullah. Allahumma labbaik. BSI. Kuliah di mana? Insyaallah berkah BSI ini. Jadi setelah Al-Mukarramah menuju tanah suci Madinah Al-Munawwarah 6 sampai 7 jam. Jadi makanya kita ngambil sholat zuhur dan asarnya kita jamak takdim, dan insya Allah nanti maghrib dan isya kita jamak takhir di Masjid Nabawi. Jadi kita akan berjamaah insya Allah bersama rombongan untuk maghrib dan isyanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi Bapak Ibu, duyufullah duyufur rahman rahimakumullah, sebelum kita sama-sama membaca doa tidur nih, jadi takbir dulu. Takbir Allahu Akbar. BSI udah lu. Rest area guys. Rest area Arab Saudi. Masuk Madinah apa udah Mesir? Jalan Mekah Madinah. Mesir Madinah apa Mekah? Daerahnya apa? Kurang lebih Daerah mana Pak Ustaz? ini di tempat istirahat kok, pertengahan. Jadi Kita belanja. Bos, sini kopinya. Ini segini. 5 real. Apa ya? Kopi kapal sih mau malah. Kirain nggak ada kapal api mau. Kalau kapal api dia nggak apa-apa. Manis boleh. Abangnya jauh banget main kesini bang. Abangnya jauh banget. Ini udah masuk Madinah apa? Oh iya di Mekah. Oh, di sini udah masuk Madinah apa Mekah? Madinah. Ke sana. Oh. Jangan. Korea lah ada kita guys. Itu. Bang. Oke, pesan langsung ya biar cepat. Ada bakso, ada pempek. Itu favoritnya Indonesia.
Bakso sama pempek, soto ayam plus nasi, soto daging plus nasi. Ayam goreng geprek, ayam bakar geprek. Rupiah terima. Dapat kopi hitam. Saya nyarinya kopi hitam, Pak. Iya, ada. Masuk Bandara. Milano. barang lalu pengkaji dan kulit barang kulit dan kulit barang pesawat Oh, ada langsung boleh. Hebat. Perjalanan ke Madinah, bukit-bukitnya sudah mulai menghijau. Kita baru turun dari bus. Ini hotelnya Grand Plaza. Masjid Nabawinya ternyata sudah di sini. Kelihatan langsung. Jadi ini kan baru beres lah. Baru sampai, guys. Ruyanto. Yo, thank you. Aja susah aja. Baru nyampe, langsung disuruh makan. Hotelnya 1 room 4 kamar. Tangga aja. Apa? Klik. Kita sholat, kita keliling dalam dari Masjid Nabawi sekalian kita ziarah dalam. Iya, pasti jarang. Mau. Makan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita ini? Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Selanjutnya kita akan menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Jadi setelah itu baru kita akan ziarah dalam seputaran Masjid Nabawi. Insyaallah ada beberapa titik yang akan kita ziarahi. Tentunya tempat-tempat yang memiliki sejarah yang luar biasa dalam peradaban Islam. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Masih kuat Pak Ustadz? Wah kuat, masih muda harus kuat. Siap. Menuju Masjid Nabawi. Untuk yang sekarang, karena kita kalau masuk ke dalam nggak bisa berjamaah sama ibu-ibu, jadi kita ngambil sholat di luar aja dulu. Nanti kalau pas jamaah dengan apa namanya di Masjid Nabawi nanti tinggal akan dikit. Atau ini kadang dibuka juga, nanti lihat kondisi aja. Sedikit juga. كيف حالك يا خيري؟ الحمد لله بخير. halal ما شاء الله. هذا في مسجد نبوي المنور. ما شاء الله. اللهم صل على محمد. Yang sekarang kita keliling pelataran. Biasa kalau salat subuh Iya.
Mas Nurdin, Solo di mana kita ini? di Madinah, Madinah. di Masjid Nabawi Al Munawwarah. Masya Allah. Keliling kita ya, keliling ziarah. Salah. Barusan masjid Pak Ustadz, ini kita kemana sekarang? Sekarang kita ziarah di Sakefah Bani Saedah, ini ada di depan kita ini. Masya Allah, Sakefah. Ini tempat yang sangat luar biasa, tempat pemilu pertama dalam Islam. Pemilu. Pemilu nggak tahu pemilu. Pemilihan umum, Maksudnya bukan pemilihan aktif. Jadi disinilah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah dari luar. Ayo sambil diperhatikan, dilihat ada sesuatu nggak di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakefah Bani Saedah ini, jadi dulu itu setiap bani itu, setiap keturunan itu dia memiliki tempat untuk bermusyawarah, Nah ini salah satunya. Jadi di sini tuh Bapak Ibu sejarahnya, inilah tempat pemilu pertama dalam sejarah Islam. Jadi kalau kita sudah mendengar sejarah di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia. Jadi ketika jenazah Rasulullah sedang diurus oleh beberapa sahabat pada waktu itu, ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ternyata kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah bertemu di sini. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Jadi kaum Ansor yang penduduk Madinah yang dimaksud, dan kaum Ansor itu kan penduduk Madinah yang menerima hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum Muhajirin itu adalah yang menemani hijrah Rasulullah dari tanah suci Mekah menuju tanah suci Madinah. Nah, dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini Bapak Ibu tentu berbeda pendapat. Siapa sih yang akan menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin kita, pemimpin umat Muslim? Jadi perdebatan di sini terjadi. Dari kaum Ansor mengusulkan dari golongan mereka sendiri. Ini selanjutnya harus dari kaum Ansor. Kaum Muhajirin pun begitu, Bapak Ibu. Dan banyak juga yang waktu itu mengusulkan Umar bin Khattab. Ada juga yang mengusulkan Ali bin Abi Thalib. Perdebatan panjang. Jadi sampai ada salah satu sahabat langsung melaporkan kepada sahabat dekat Rasulullah. Ada Abu Bakar dan Umar melaporkan, ya Abu Bakar, ya Umar. Jadi di Sakefah Bani Saedah sedang terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa yang akan meneruskan kekhalifahan Rasulullah SAW yang memimpin umat Muslim? Bingung para sahabat dekat ini, kok bisa-bisanya kita lagi mengurus jenazah Rasulullah, tapi mereka sudah ribut permasalahan kepemimpinan, siapa yang memimpin. Nah, jadi waktu itu sempat nggak mau kesini dulu, tapi setelah dilihat lagi sahabat yang di sini melaporkan kalau tidak diselesaikan secepatnya maka semakin lebar permasalahannya, semakin lebar. Nah, dari itu kesinilah kemudian Abu Bakar bersama Umar bin Khattab untuk menyelesaikan perkara itu. Kemudian Umar maju ke depan. Ini kan tensinya udah panas nih, yang namanya pemilu. Kita juga bisa rasakan perbedaan pendapat itu sangat luar biasa. Maju Umar bin Khattab. Jadi silahkan, siapa yang merasa dirinya lebih baik dari Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah menjadi khalifah, memimpin umat Muslim, silahkan angkat tangan. Nah, jadi padahal kan waktu itu yang banyak didukung juga Umar bin Khattab.
Tapi Umar bin Khattab langsung mengatakan, siapa yang merasa diri lebih baik daripada Umar bin Khattab, silahkan angkat tangan. Nah dari sana nggak ada yang angkat tangan. Nah setelah itu akhirnya terpilihlah kemudian Abu Bakar yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah pertama, ya. Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Museum Al-Salam. Ini ada masjid di depan kita warna putih. Ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Tapi ditutup. Jadi kenapa ditutup? Karena tadi saya bilang ada memang kaum yang fanatik sekali terhadap hal yang disebut dengan kaum Syiah. Jadi ketika mereka datang ke sini itu banyak melakukan ritual ibadah mereka di Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, dari pemerintah sini melihat ini bahaya ini. Di sini kan memang sasaran atau tujuan ziarah dari seluruh penjuru dunia umat muslim. Kalau banyak umat muslim yang kemudian melihat ritual-ritual ibadah dari kaum Syiah itu bisa akidah orang yang datang berziarah itu bisa sesat, bisa mengikuti seperti itu. Jadi akhirnya ditutuplah Masjid Ali bin Abi Thalib. Kalau dulu kita bisa berziarah seperti masuk ke dalam masjid Gumamah. Itu bisa kita lihat. Ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi kurang lebih Bapak Ibu di kota Madinah, disinilah posisi tempat tinggal atau rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ini Masjid Abu Bakar. Dirikannya masjid-masjid ini sebagai penanda Bapak Ibu. Jadi di sinilah tempat rumah, tempat tinggal para sahabat dulu. Nah, yang di depan kita ini adalah Masjid Gumamah. Jadi di sinilah ini dulu masih tanah lapang. Rasulullah SAW juga bersama para sahabat pertama kali melaksanakan sholat Id di sini. Nah, jadi kenapa dinamakan Masjid Gumamah? Jadi Masjid Gumamah itu juga disinilah tempat Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat istisqa, meminta hujan. Jadi dulu di kota Madinah ini sempat terjadi kekeringan, sudah lama nggak turun hujan. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat melaksanakan sholat istisqa di tempat ini. Nah, setelah melaksanakan sholat sunnah istisqa itu, datanglah awan yang menggumpal yang kemudian membawa hujan. Jadi Gumamah itu artinya awan, makanya bentuk kubahnya itu dibuat kayak bentuk-bentuk awan gitu. Sejarah yang di sini Masjid Gumamah, Masjid Awan. Nah, di belakangnya ini, di samping gedung ini sebenarnya ada masjid kecil, ukurannya kurang lebih sama seperti Masjid Abu Bakar, namanya Masjid Umar bin Khattab. Di belakang, sahabat Umar. Nah, kalau Rasulullah rumahnya di sebelah sana, nanti kita lewatin di bawah kubah hijau di makamnya. Dan itulah raudhah ma baina baiti wa mimbari raudhatun miryadil jannah. Jadi antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu adalah taman-taman surga. Jadi nanti kita lewat. Yang ibu-ibu nggak boleh masuk ziarah. Jadi yang di sini itu yang boleh ziarah makam itu yang laki-laki. Kenapa emang? Bukan aturan, pahamnya. Jadi paham di sini itu memang yang perempuan nggak ziarah makam. Oh. Yang masuk ziarah makam itu yang laki-laki. Nah, makam Baqi ini dibuka selesai sholat subuh sama selesai sholat asar. Jadi kita yang bapak-bapak yang laki-laki selesai sholat subuh, kita nih langsung ziarah makam Rasulullah. Keluar dari makam Rasulullah, kita bisa langsung ziarah makam Baqi. Nah, jadi di sini makamnya banyak makam para sahabat, salah satunya itu Utsman bin Affan. Makamnya Utsman bin Affan, kemudian istri-istri Rasulullah selain Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah kan kemarin di Jannatul Ma'la. Nah, jadi istri-istri Rasulullah yang lain di
di sini makamnya dan banyak sahabat yang lainnya. Nah, jadi Rasulullah juga mengatakan siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah, maka aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di Madinah. Jadi makanya banyak juga tuh para jamaah berdoa dari rumah, yang apalagi yang tua-tua ya Allah, maka bisa meninggal di Mekah atau Madinah karena memang termasuk spesial. Ini meninggalnya wajar bukan Ya, yang wajar. wajar. Jangan nanti insiden dan yang nggak bagus lah. Jadi semoga kita termasuk golong-golongan orang yang kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk ziarah dalam kita, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Ini tinggal kita lurus, ketemu pintu 339. Ayo kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam samping makam. Kalau perempuan dapat ziarah. Kalau sekarang karena selesai subuh itu jamnya perempuan masuk dalam area Raudhah. Barusan kita habis dari mana Pak Ustaz? Alhamdulillah selesai sholat subuh kita bisa berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah tadi di sebelah kanan kita itu adalah yang terakhir yang menandakan bahwa itu adalah masuk ke dalam area Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi antara rumahku dan mimbarku adalah bagian dari taman-taman surga. Masya Allah, saya sudah berziarah di makam Rasulullah dan masuk ke dalam area Raudhah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan lanjutkan berziarah ke makam Baqi yang ada di sebelah.
Namanya paham Wahabi itu menyebar di di Saudi lebih besar. Makam baki ini diratakan. Kalau mereka kan nggak boleh meninggikan. Dan kalau kita nanya di penjaga di sini, di askar-askarnya, mana makam Sayyidina Utsman bin Affan dan keluarga-keluarga Rasulullah, mereka nggak mau jawab. Karena nanti kalau orang tahu, banyak tahu, Itu yang numpuk. jadi Dan ada yang mengatakan makam Utsman bin Affan. Iya. Buat apa? Makam ya sudah di Ganti baru. Ganti baru tuh. Ya, yang Badar. Ada makamnya di area Badar. Kalau dia kan banyak yang mengatakan belum ditemukan posisi partnya. Apa tragedi Karbala. Karena banyak yang itu merebutkan jasad beliau itu Ali bin Abi Thalib. Kaum fanatik Ali itu. Belum ketemu. Letak posisinya. Tapi memang di sini ya. Enggak, kalau Ali enggak di sini. Ini Utsman bin Affan yang ini yang temboknya apa namanya? Di sini ada siapa? Utsman bin Affan. Bagian Sekarang jam berapa Pak? Setengah 6. Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah. yang warna hijau. Untuk kubahnya. Di pas jarang insyaallah kita lewat.
Gak ziarah makam. Siapa? Khalid ya. Sakti. Apa itu pasar namanya? Jabal Uhud. Jabal Uhud. Nanti kalau dari pintu tengah itu, pintu 333 itu, wah, view-nya mantap ke Jabal Uhud. 333. Oh, banyak burung dara juga sini. Banyak. Batas akhir sebelum Raudhah. Posisi belakang, depan. Sini menghadap ke mimbar. Ziarah ke makam Nabi Muhammad yang kubah warna hijau. Makam Nabi. Kita masuk dari sini. Panas. Waktu jam 1:10 Indonesia saat ini udah jam 5. Beda 4 jam soalnya. حرك يا سيد لا تدفع كرسي حرك يا اخي تعال انت عواد في المي عواد سلام يلا يا سيد حرك يا شيخ خليك يلا مشي بس طرف يمين وامشي يسار طرف يمين وامشي حرك يا سيد الله يا سيد الجيش الله يا سيد يلا بوي يلا يا زايد حرك.
يلا يا شيخ بيسب चलो इधर habis sholat zuhur di Masjid Nabawi langsung ziarah ke makam Rasulullah teman-teman Madinah. Subhanallah, insyaallah luar biasa. Alhamdulillah. Terlalu panas kayak mana? Ini panas. Iya. Ini enggak. Muter sirkulasi udaranya. Kalau dibuat napas juga nggak panas. Nah, karena anginnya ini sirkulasi jalan. Di Mekah luar biasa, ngirup aja sampai panasnya ke bawah. Sobat. Lanjut. Saat ini jam 13.35 di Indonesia, ini udah jam 5:30 mungkin. Kita lanjut makan siang dulu. Assalamualaikum. Ngapain kita, Bos? Kita mau masuk ke Rudoh. Kita sedang ngantri. Antri dulu ya. Pintu pertama, Alhamdulillah lolos. Pintu pertama. Lanjut pintu kedua ya, Pak. Alhamdulillah bisa masuk Rodo. Alhamdulillah grup dari PSI ini alhamdulillah dimudahkan semua urusannya ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Nah, Raudhahnya di mulai ujung itu kan. Jalan ya, Syekh. Jaga, jaga. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terus saya sholat maghrib bareng, alhamdulillah masih di kota Madinah di Masjid Nabawi. Lanjut makan malam. Main ke masjid apa, Bos? Namanya? Masjid Bilal. Masjid Bilal, iya. Rabah. Nyari oleh-oleh. Yang jenisnya makanan susah udah pada tutup. Padahal baru jam 21.42. Guys, baru dapat satu. Pasar Bilalnya tutup. Adanya emperan Kendong cuma 3-4 pedagang, belum banyak. Makanannya juga nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rasulullah, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk mengawali city tour kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah hil aliyyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana haza watwi anna bu'da walhamdulillahi rabbil alamin. City tour kali ini kita kemana Pak Ustadz? Jadi kita akan keliling kota Madinah, dan yang sekarang yang pertama kita ziarah itu adalah Masjid Quba. Masya Allah. Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW setelah beliau hijrah di kota Madinah ini. Jadi fadilah di Masjid Quba ini sangat besar. Alhamdulillah kita bisa berziarah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama seperti mengerjakan ibadah umrah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa berziarah di masjid yang memiliki fadilah yang sangat luar biasa dan tentunya memiliki sejarah yang besar dalam peradaban Islam. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة دعاء شرب زمزم ها اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء بسم الله السلام عليكم. Waalaikumsalam. Syukran.
Oleh-oleh beli korma. 25 real. Bang Udin beli juga kayaknya nih. Apa? Kurma. Berapa real belinya? Apa pakai rupiah? Pakai real, 25 real. Luar biasa. 100.000 berarti berapa itu? 100.000 itu 25 real. iya 25. Iya. Ada yang belum cedek? Orang tua ketinggalan. Di mana sekarang kita Pak Ustadz? Kita sekarang berada di kebun kurma. Wah. Ya, jadi memang kota Madinah ini terkenal dengan penghasil kurma yang sangat bagus ya, luar Wah, biasa. isi kurma semua ya? Iya. Silahkan bisa dicicip halal. Siap. Ajuan nomor 1, ajuan nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2. Ini 10 rial, rupiah 200.000. Ajuan 300 rial, diskon 100, 200 rial. 3 kilo. Ya ini dia Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah kanan kita inilah Jabal Uhud yang memanjang ini, Gunung Satu Kesatuan Uhud ya. Nah ini Arumat yang tadi saya sebutkan di depan Jabal Uhud itu, yang ada para penziarah juga mendaki Jabal Arumat. Ini ada petanya. Mana kita Pak Ustadz? Sekarang kita sedang berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud. Masya Allah. Jadi kita bisa berjumpa dengan Jabal Uhud tapi nggak kelihatan. Ah ini dia nih. Oh iya, itu Nah, dia. ini yang di belakang kita ini adalah Jabal Uhud yang insya Allah telah kita juga bisa bertemu bersiarah di dalam surga Amin. dengan Jabal Uhud ini. Amin. Ya. Nah, yang merah, yang hijau apa? Yang hijau menandakan pasukan muslim. Di awal kita sangat mendominasi peperangan. Karena kita Bukan. Sayyidina Hamzah bersama kurang 70 sahabat lainnya yang gugur, belum masuk Islam. Yang memimpin kaum pasukan Quraisy. Ayo Bapak Ibu kita ucapkan salam dulu kepada para syuhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Haji, kenapa tidak naik ya Haji? Berat. Nganu. Pak Mas, kalau Pak Mas sepertinya sudah banyak belanjaan ya nggak ikut naik. Alhamdulillah. Nah, berat kan? Hanya tinggal sisa 3 real ini, gimana caranya ya? Mau pulang ongkos taksi. Masih ada real begitu Mbak. Ini buat kerokan di rumah. Iya, cakep itu. Cakep itu. Tuh, ya. Kayak koin ini ya nih, kayak koin. Iya. Ribuan yang dulu ya. Buat kerokan ini. Kalau di itu nggak di. Wah, sakit, Pak. Hah? Sakit. Nggak diketok ini, diketok di pipis, di cincin. Sakit, kerokan sakit. Kayak mas ribuan yang dulu. Sakit ya. Itu kadang dulu yang ngerok siapa? Iya, tahu. Kalau Umi yang ngerokin mah kagak kan. Pisau. Iya. Kacau lah kayak pisau. Sangat tutup sirup tau gak tuh? Tutup sirup. Tutup kelapa ya. Iya. Tukang es tuh kan. No haram. Ini ukuran. Haram. Haram. Kenapa? Hadiah. Hadiah. No haram. No, ini. Oke. Bismillah. Ini buka jamaah ini, buka ukuran. Hadiah. Itu dikasih hadiah 1 ambil 3 gitu. Ah, ambil 3. عربي قول له اول جماعه افتح انا خليته مقاس
Saudi Cup. Ada 60. Men ini oke. Ya. Pak Haji. Terima kasih. Itu besaran enggak? Besar lagi. Berapa? Satu. Kenapa nggak Ini beli? Beli 3 sama 45 real. Di Indonesia mah lebih rugi. Sunnah ini. Heeh. Sunnah 58. Beli 3 dapat 4. Beli 3 harganya sama 15 real. 58. 56 kecil. Ini ukuran 60, kecil lagi 58. Firaun. Ya, Ukuran Firaun. kecil lagi 58. No, Firaun 64. 4 tuh. Terima kasih. Plastik, one. One. Plastik. Wallahi habis, Bang. Ayam. Hah, bungkus aja. Ini Bahlul, ini video Bahlul. 50. Buat cerita teman-teman. Ini 56, ini 58 sunnah. Ini pas 60. Warna. 56. Warna 56. Lazim hadiah Ustaz. Ini 56. Warna. Warna Color, this color is different. Oh sama ini. Ini no? Kacamatanya apa? Masudin, kacamata kali ngaruh. Coba buka kacamatanya kali beda. Jadi pink. Nah, jadi pink. Oh iya benar itu. Pink dia. Jakarta? Yes. Munshak. Munshak. Munas. Munshak Jabal Bugar. Munshak. Bogor, yes, Bogor. Ayo. Cande Tower. Mana lagi kali banyak? Safari. Sama ini Ambat. Ambat ini. Di Laila. Ayo. La ilaha illallah. Syukran. Anu Arab Indonesia. Syukran. Terima kasih sama. Sama. Baba. Nom ini. Ini bismillah. Bet. Sultan. Tani lazim Terima jadi. kasih. Sama-sama. Iya, Pan, jatuh, besi. Mani sudah. Thank you, syukron. Terima kasih. Sama-sama. Ini sudah. Kapan ke Bogor? Bogor? Kopi Abu Abdullah. Insyaallah. Mandi Hadramaut. Hadrami Harami. Haram. Syaitan. Baru kali ini tukang jualan yang kabur loh. Biasa pembeli kabur ini jualannya kabur. Gak mau duit dia. Ayo. Langsung lempar aja. Alhamdulillah. Pasukan Charlie Bell udah balik belum? Ya oleh-oleh. Hampir 105 real. Udah 2 kilo coklat sama 4 jenis tanam. Ini kacang-kacang. Lanjut. Nemenin Pak Bos belanja. Sama siapa Pak? Saya baru tahu. Sama Hani. Oh Hani, masya Allah, luar biasa. Borong sejadah buat partner. Ya, Hari ini kita malam terakhir nih, bisa di Nabawi. hari ini bukan hari malam ini, malam terakhir kita dalam rangkaian umroh ke 2 tanah suci, mengunjungi Ka'bah Ya. di Mekah dan sekarang Masjid Nabawi di Madinah, mengunjungi makam Rasulullah. Ini malam yang terakhir, tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir kali kita kesini. Insya Allah nanti Insyaallah, amin. Allah akan memberikan rezeki, kita bisa Ya. kembali ke Baitullah. Insya Allah bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Garuda, ya ini juga barusan saya terima ini. Jadi ada pengalihan kepulangan kita yang tadi di Madinah, jadi dialihkan ke Jeddah. Nah, jadi kita balik lagi ke Jeddah
Jadi harap maklum karena yang punya negara kan Arab Saudi ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau harus nurut. Itu harus nurut. Nggak bisa karena udah ditutup untuk haji persiapan. Karena kita kan di Madinah itu bandara haji yang kita pakai. Itu mungkin nanti juga di sana di mana di Jeddah juga mungkin ke internasional mungkin ya dialihkan. Nah, jadi di sini emang tadi dicek di email itu benar ya. Mungkin saya infokan supaya benar jelas di sini yang tadinya kita kan GA 969 jam tanggal 17 Mei 2023 booking class G from Jeddah ke Jakarta. Nah ini jam 17.35 jadwalnya sama, keberangkatannya sama, cuman keberangkatannya dipindahkan ke terminal Jeddah. Beda itu aja gitu. Nah, airport di sini juga udah disebutin tadinya dari Madinah ya dengan flight nomor 969 tanggal 17 Mei 2023 booking kelas G Madinah, Pro Madinah terus ke Jakarta. Keberangkatannya sama 17.05. Jamnya sama, hanya tempatnya. Jamnya sama, cuman keberangkatannya aja. Jadi kita dari sini ke Jeddah dong. Nah ini makanya ini spare waktu kita nih. Sabar, Bang, sabar. Spare waktu kita. Belanja, boro-boro belanja Makanya say. Cucian belum kena cucian. Makanya saya kumpulkan supaya besok itu koper jam 6. Lebih cepat kan? Jam Itu 6. efeknya begitu. Efeknya begitu. Karena banyak ya efeknya banyak di sini ya. Karena ada keberangkatannya kita jauh kan. Iya. Nah itu kan kurang lebih 6 jam lah. Nah kita mau nggak mau kita maksimal itu jam 7.30. Setengah 8 pagi. Iya, setengah 8. Setengah 8 pagi kita udah berangkat. Tuh kan. Kita supaya waktunya kenapa? Supaya kemarin memang supirnya ngebut banget tuh, makanya cepet di sini kan, ke sini kan. Nah kita nggak tahu, mudah-mudahan aja kita semua dilancarkan ya, amin. Nah jadi mohon karena bukan kemauan saya juga nih, saya juga kaget juga, waduh, saya bilang ini ada aja. Nah cuman kalau saya buat untuk perubahan-perubahan itu, kalau di sini emang hari ini begini, besok udah rubah lagi gitu. Ya, jadi ya harap maklum aja, kita harus nurut aja. Nah jadi untuk siap-siap besok jam 6 koper sudah keluar pagi ya. Nah saya nggak tahu nimbang nih keburu apa enggak gitu ya, nanti mungkin pas di bawah saya bisa timbang lah, pas koper udah kumpul di bawah itu saya timbang-timbangin, tapi sekarang udah ada, udah siap kok Pak, udah siap. Ya udah kalau emang siap saya timbang sekarang. Oke, sip. Ya boleh dah, jadi bisa membantu saya juga. Dibawa ke bawah atau di sini kamar ya Pak? Kamar aja. Nanti kalau dikeluarin aja ya. Itu belum. Habis nanti kalau dikeluarin aja kopernya, nanti saya timbang. Ada pertanyaan? Kita dong yang udah siap. Iya, dan satu lagi pengumuman nih. Ada pertanyaan habis ini? Udah clear ya? Udah Pak. Jadi Check out menuju bandara. Mantap. Mau akreditasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepanjatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh kita yang alhamdulillah sama-sama kita ketahui sejak kita berangkat dari tanah air sampai hari ini kita mau kembali ke tanah air kembali, itu alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu semua. Tanpa salat dan salam semoga tercurah kepada qudwah teladan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya.
Bapak Ibu sekalian, untuk rangkaian umroh kita, kalau menurut saya pribadi Pak Doge ya, alhamdulillah dari sisi pelaksanaan dan bimbingan dari Mutawif ya, nah ini semuanya berjalan dengan baik Pak. Nah kemudian dari kami juga semuanya ya alhamdulillah, karena memang kebetulan ini jamaahnya kami dari BSI ya. Kemudian ada satu mungkin yang bukan dari BSI tapi kami langsung kenal semuanya dan memang jumlahnya 15 dan semuanya bisa terkontrol dengan baik oleh Mutawif ya, saya juga sudah ngobrol kemarin dengan Satnya dan beliau juga bersyukur karena bisa terkontrol semua dan semuanya kompak nih Pak. Jadi kita bisa selesaikanlah segala permasalahan yang ada di dalam rangkaian ibadah umroh ya. Namun tentunya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, karena kita terus berusaha untuk ada hal yang lebih baik dari yang sekarang gitu ya, itu Pak Yoga. Itu mungkin dari saya dan saya juga secara pribadi mewakili juga rombongan jamaah umroh Pak Yoga mengucapkan terima kasih kepada tim wisata ya yang telah memberikan pelayanan dengan baik ke kami, dan karena memang kami juga semua baru pertama, insya Allah bimbingannya oleh tim wisata dan Mutawif ini sangat bermanfaat juga bagi kami yang baru pertama ini insya Allah. Dan juga kami mohon maaf kalau kami jamaah umrah ini ada hal-hal yang memang kurang berkenan juga nih ke PT Timah, mungkin ada yang ya agak ngeyel gitu disuruh ke sana suruh jam sekian gitu. Itulah kami karena adaptasi yang baru pertama ini mungkin masih perlu disesuaikan gitu sih. Mungkin dari saya itu saja dan salam juga dari Bapak Ibu dari Rektorat. Saya sudah sampaikan bahwa kami dalam perjalanan pulang mohon doanya dan juga disampaikan oleh pimpinan Rektorat semoga kita semua kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Suharyanto atas testimoninya dan semoga kita ke depannya tim wisata bisa lebih baik lagi. Dan saya juga sangat berterima kasih ya ini kepada jamaahnya semuanya kompak ya, kompak untuk saya pergi atau berbarengan kemana-mana itu semua kompak. Alhamdulillah kita semuanya bisa merasakan mengunjungi makam Nabi Datul Qorodoh ya, semuanya suratnya sebelum kita nyampe di mana di Jeddah itu suratnya udah nyampe, udah ada ke saya ya, alhamdulillah banget gitu. Jadi ya semuanya kita dibikin kemudahan dan insya Allah kita juga kepulangan ini semuanya diberi kemudahan, amin amin ya rabbal alamin. Dengan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 9 hari ini Bapak Ibu, tidak terasa dari awal kedatangan Bapak Ibu sampai sekarang kita sudah bersama-sama. Tentu dalam kebersamaan ini Bapak Ibu banyak sekali kekurangan, kehilafan. Mungkin ada tutur kata kami yang kurang pas, tingkah laku kami, cara kami sebelum kita berangkat menuju Bandara Jeddah. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bapak Ibu, dimaafkan ya. Dan kami juga berterima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan kedatangan Bapak Ibu sedikit memberikan obat rindu kepada kami, rindu bertemu keluarga, karena bagaimanapun juga yang namanya anak perantau ini Bapak Ibu pasti merindukan hal tersebut. Ya, jadi sekali lagi maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Semoga umroh yang sudah kita laksanakan mendapatkan umroh yang mabrur, umroh yang mabrur, umroh yang mabrur,
dan semoga semua ibadah yang kita sudah laksanakan di tanah suci Makkah dan Madinah ini semuanya diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Nah, jadi kami pamitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap balik ke Jakarta. Alhamdulillah. فما